Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Intan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, di pembelajaran online kali ini, Ibu harap semua siswi kelas 3 menghadiri kegiatan pembelajaran online pada kali ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Bu Intan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oh iya, sebelum pembelajaran dimulai, siapin dulu yuk alat-alat belajarnya seperti buku tulis sama bolpen atau pensil. Nah, kalau udah disiapin, Ibu akan memberi pantun motivasi dulu buat kalian. Yeay! Nah, pantun kali ini begini bunyinya. Kancil lari tidak dikejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar untuk jadi anak yang pintar. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Pembelajaran kali ini kita di tema 3 yaitu benda-benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku dengan pembelajaran ke-1. Nah, kita akan mulai belajarnya. Semangat ya, kita akan mulai belajar hari ini. Nah, di pembelajaran kali ini, silakan perhatikan untuk teks bacaan berikut ini. Jangan lupa dibaca ya dan dipahami anak-anak. Nah, sudah selesai anak-anak untuk membacanya? Sekarang dari bacaan tersebut, apa yang kita dapat? Nah, betul, ada benda mati dan benda hidup. Nah, benda mati ini terdiri dari, ya betul, ada meja, ada kursi, penggaris, ada bolpen. Nah, benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang contoh untuk benda hidup yaitu seperti kita, manusia dan hewan, dan tentunya makhluk hidup. Itu termasuk benda hidup. Nah, dari cerita yang sudah kalian baca, informasi apa yang kalian dapat tentang perubahan wujud benda? Nah, kira-kira benda apa ya yang bisa mengalami perubahan wujud benda? Apa ya anak-anak? Coba, apa benda mati ataukah benda hidup? Betul sekali, benda mati. Nah, benda mati ini contohnya padat ke cair, yaitu mencair. Dari cair ke padat itu membeku. Dan padat ke gas itu menyublim. Dan gas ke padat itu mengkristal. Yang terakhir adalah gas ke cair, yaitu mengembun. Dan cair ke gas itu menguap. Itulah perubahan yang terjadi pada wujud benda. Nah, anak-anak, sekarang coba lihat di sekeliling kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian, di sekitar kalian. Nah, tentukan benda apa saja yang bisa mengalami perubahan wujud benda yang sudah Ibu jelaskan tadi. Contohnya padat ke cair, itu mencair. Nah, coba cari tentang perubahan wujud benda di sekitar kalian. Ibu beri waktu kalian ya untuk menentukan
perubahan wujud benda yang ada di sekitar kalian. Dimulai dari sekarang. Nah, jika sudah selesai dalam menentukan perubahan wujud yang ada di sekitar kalian, contohnya apa nih anak-anak? Betul sekali, pasti di rumah kalian itu ada es batu yang wujud benda pada awalnya itu cair dan berubah menjadi padat jika dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, perubahan wujud ini dinamakan membeku, dari cair ke padat. Kalau padat ke cair itu namanya mencair. Nah, dari contoh-contoh yang kalian ambil di kehidupan sehari-hari, coba ambil satu contoh, ceritakan tentang perubahan wujud benda yang ada di kehidupan sehari-hari kalian di rumah kalian. Nah, ambil satu contoh saja untuk kalian ceritakan. Ibu kasih waktu lagi ya. Nah, jangan lupa ceritakan. Dimulai dari sekarang. Nah, jika sudah menceritakan apa yang terjadi pada perubahan wujud di sekitar kalian, sekarang tadi kan sudah membahas benda mati dan benda hidup. Nah, dari benda mati ini pasti kalian punya satu benda, yaitu penggaris. Nah, dari penggaris ini pasti ada satuan bakunya, yaitu panjang. Nah, dari satuan panjang penggaris ini yaitu sentimeter. Nah, satuan baku ada panjang, berat, dan waktu. Dan berat itu bisa diukur dengan satuan kilogram, gram, ons. Nah, untuk waktu itu bisa jam, menit, dan detik. Nah, itu merupakan satuan-satuan baku. Dari satuan baku panjang yang kita ambil contohnya yaitu penggaris. Nah, dari tidak hanya penggaris saja sih, untuk satuan baku panjang ada juga meteran. Untuk meteran mengukur baju juga bisa, yang biasanya di penjahit. Nah, ada juga meteran yang berupa besi, yaitu untuk mengukur luas-luas atau panjang-panjang seperti pada bangunan, tinggi tembok, luas tembok, dan luas lapangan juga bisa, dan panjang lapangan juga bisa. Nah, untuk penggaris ini, sentimeter ini biasanya diukur dengan apa ya? Coba kalian cari di sekeliling kalian benda apa saja yang bisa diukur dengan penggaris. Nah, coba cari di sekitar kalian. Ibu kasih waktu ya. Dimulai dari sekarang. Kira-kira satuan baku panjang untuk penggaris bisa mengukur benda di sekitar kalian apa saja ya? Apa coba kalian tebak nih di benda-benda di sekitar kalian? Contohnya apa ya? Betul. Pensil, ballpoint, penghapus, gelas, buku, dan masih banyak lagi di sekitar kalian, bukan? Nah, dari kalian kan sudah menemukan nih satuan baku panjang dengan mengukur menggunakan penggaris pada benda-benda sekitar. Nah, coba kalian ambil 3 benda tersebut, kalian ukur berapa panjang dan lebarnya. Nah, 3 benda yang sudah kalian temukan.
yang bisa diukur dengan penggaris. Ibu kasih waktu ya untuk kalian mengukurnya. Silakan. Nah, jika sudah selesai mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian, sekarang kalian boleh membuat tabel. Nah, tabelnya ini terdiri dari nomor, nama benda, dan panjang pada benda yang kalian ukur. Contohnya seperti nomor 1, yaitu benda ballpoint. Nah, ballpoint ini nanti kalian ukur dengan penggaris yang kalian punya, berapa panjangnya. Nah, contohnya panjangnya 25 cm. Nah, kalian cukup mengumpulkan 5 benda di sekitar kalian. Dah, nanti diisi pada tabel-tabel yang kalian sudah buat. Nah, jika kalian tadi sudah membuat tabel untuk mengukur benda-benda di sekitar kalian, nah, dari benda-benda yang kalian kumpulkan tadi, coba sebutkan benda dari berbagai macam bahan. Nah, benda apa saja ya kira-kira? Coba kalian cek di sekeliling kalian lagi berbagai macam bahan benda. Nah, kalau kalian sudah menemukan benda-benda dari berbagai macam bahan, coba kalian bandingkan dari bahan-bahan yang berbeda tadi untuk menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Coba kalian ketuk. Contohnya bahan dari kaca. Kaca itu bunyinya yang gimana ya? Apakah ini akan, kalau diketuk akan menghasilkan suara yang khas? Atau bagaimana? Silakan kalian coba sendiri. Nah, Ibu kasih kalian waktu. Silakan dimulai. Nah, apakah kalian sudah menemukan benda-benda yang dari berbagai macam bahan? Nah, contohnya seperti apa? Coba kalian ceritakan. Nah, pasti salah satunya dari gelas, bukan? Nah, contohnya Ibu akan memberi contoh dari satu bahan ini, yaitu terbuat dari plastik. Nah, jika kita mengetukkan benda plastik ini ke benda plastik lainnya yang memiliki ruang di dalamnya, apakah dia akan menghasilkan bunyi yang khas atau tidak ya? Coba kita praktekkan. Wah, ternyata dari dua benda ini, tapi dari bahan yang sama menghasilkan bunyi yang khas. Nah, contoh lainnya seperti apa yang kalian dapatkan dari benda-benda di sekitar kalian? Apakah memiliki bunyi yang khas? Nah, dari bunyi yang timbul dari dua benda atau satu benda saja, nah, jika diketukkan dapat menghasilkan bunyi yang khas. Coba kalian tampilkan variasi irama melalui sebuah lagu. Nah, terserah lagu apa saja yang kalian kuasai, yaitu Balonku Ada 5, Garuda Pancasila, Lihat Kebunku. Nah, terserah kalian mau menggunakan lagu yang seperti apa, tapi jangan lupa pakai salah satu benda yang kalian temukan di sekitar kalian.
dengan cara diketuk, lalu kalian menyanyikan sebuah lagu. Nah, lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, contohnya seperti itu. Kalian bebas memilih benda apa saja yang terbuat dari bahan apa saja untuk kalian nyanyikan, diiringi dengan sebuah ketukan dari benda yang kalian pilih. Selamat mencoba. Wah, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini bersama Bu Intan. Nah, pembelajaran kali ini yang kita dapat kesimpulannya apa saja anak-anak kira-kira? Nah, betul, ada perubahan wujud benda, satuan panjang, benda berbagai macam bahan menghasilkan bunyi. Nah, dari perubahan wujud benda kita mengetahui ada yang berubah menjadi padat dan ke cair, cair ke padat, terus gas ke cair, cair ke gas, bahkan padat ke gas, gas ke padat. Nah, dari perubahan wujud benda tersebut, banyak di sekitar kita sebenarnya yang mengalami perubahan wujud benda. Nah, dari benda-benda yang kita dapatkan di sekitar kita pun juga memiliki bisa diukur dengan satuan panjang, berat. Nah, dari satuan panjang tadi kita bisa mengukur ballpoint menggunakan penggaris, pensil menggunakan penggaris juga, dan masih banyak lagi. Dan tentunya dari benda-benda itu, setiap benda memiliki ciri khas atau bunyi yang khas jika kita ketuk pada satu benda lainnya, atau kita ketuk pada dinding bisa, pada lantai juga bisa. Nah, dari benda-benda tersebut sebenarnya banyak menghasilkan suara jika kita gesekkan atau ketukan pada benda yang lainnya. Nah, setelah pembelajaran tadi, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nah, tugasnya nanti dikerjakan dan dikumpulkan kepada Bu Intan. Nah, ini tugasnya. Jangan lupa difoto ya, atau di screenshot. Nah, jika sudah memfoto atau men-screenshot tugas yang Ibu berikan, nah kalian, anak-anak yang belum paham dengan materi pembelajaran kali ini, bisa bertanya melalui WhatsApp yang tertera pada grup kelas kita. Nah, bisa kalian tanyakan jika belum paham mengenai materi-materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa akan Ibu pimpin. Nah, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa. Semoga kalian selalu sehat dan jaga kebersihan, cuci tangan, dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Sampai jumpa.